Amma ba'd. Pertama, marilah kita semua memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia, dan atas segala hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun kita semua dalam kondisi pandemi, walaupun kita semua masih dalam kondisi mentaati kebijakan pemerintah melalui aturan PPKM darurat khususnya di Kota Mataram, alhamdulillah syukurillah kegiatan kita pada hari ini dapat kita laksanakan, kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah serta Man 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjadikannya sebagai toladan, sebagai contoh, sebagai figur atas kemuliaan dan kebaikan yang beliau miliki, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dan oleh Allah kita dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu panitia Matsama peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022, yang saya hormati anak-anakku, siswa baru, peserta didik baru, santri baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah bergabung lebih dari 90%, hampir 90%. Jumlah dari 324 anak-anakku peserta didik baru, siswa Man 1 Kota Mataram. Harapan Pak Guru pada pagi hari yang cerah ini, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan Pak Guru pada pagi hari ini, keluarga dan orang-orang yang kalian cintai pun demikian, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku serta didik baru, siswa baru, santri baru Man 1 Kota Mataram yang saya banggakan. Pertama, untuk yang kesekian kalinya saya mengucapkan dan menyampaikan selamat kepada anak-anakku yang sudah dinyatakan lulus, yang sudah dinyatakan diterima, dan yang sudah dinyatakan bergabung sebagai keluarga besar Man 1 Kota Mataram. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan diterimanya anak-anakku sebagai siswa baru Man 1 Kota Mataram oleh panitia telah dilakukan melalui seleksi dan mekanisme yang ditentukan. Melalui seleksi dan mekanisme yang ketat dari banyaknya jumlah pendaftar yang mendaftar di Man 1 Mataram pada pelaksanaan PPDB bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah anak-anakku yang mengikuti kegiatan Matsama secara virtual, secara online pada pagi hari ini, alhamdulillah telah dinyatakan lulus dan secara sah, secara legal, secara resmi telah dinyatakan sebagai siswa Man 1 Mataram. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, tentu ini harus kalian syukuri dengan sebaik-baiknya, bahwa banyak teman-teman kalian yang ingin melanjutkan studinya di Man 1 Mataram, tetapi untuk tahun ini mereka belum beruntung, mereka belum berhasil dikarenakan oleh beberapa sebab. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada anak-anakku semua untuk mensyukuri kelulusan kalian di Man 1 Mataram dengan cara menjadikan dirinya sebagai siswa yang baik, sebagai santri yang baik, dengan menjadikan dirinya sebagai siswa yang disiplin, yang patuh, yang taat terhadap peraturan, terhadap ketentuan-ketentuan, terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh madrasah. Rasa syukur itu pun kalian harus tunjukkan dengan kesungguhan
untuk belajar, ya, belajar mulai hari ini dan seterusnya. Jadilah anak-anakku semua menjadi siswa MAN 1 Mataram yang membanggakan diri sendiri, yang membanggakan orang tua, yang membanggakan lembaga. Masa depan kalian harus kalian siapkan dari sekarang dengan sebaik-baiknya. Saya mengetahui beberapa di antara kalian ini, saya yakin kalian punya mimpi besar, punya cita-cita besar. Setelah nanti menamatkan studinya di MAN 1 Mataram, ada yang bermimpi, ada yang bercita-cita untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi ternama. Ada yang berminat, ada yang berniat untuk melanjutkan studi di Universitas Indonesia, di UGM, di daerah-daerah atau di tempat-tempat atau di perguruan tinggi yang maju. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan di antara anak-anakku yang hadir pada saat bersama ini punya mimpi besar, punya keinginan besar untuk kelak punya nasib, punya kesempatan untuk melanjutkan studinya, untuk kuliah di luar negeri, di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, mimpi-mimpi besar itu sangat ditentukan oleh keseriusan anak-anakku hari ini. Mimpi besar kalian yang akan datang, cita-cita kalian yang akan datang, sangat ditentukan oleh kesungguhan kalian hari ini. Oleh sebab itu, Pak Guru berpesan kepada anak-anakku, bismillah, mulailah menapaki kaki, mulailah menancapkan hati, ya, mulailah punya komitmen dan niat bahwa bismillah, di MAN 1 Mataram adalah tempat saya menimba ilmu, menuntut ilmu, menempa diri, mengembangkan diri, dan bismillah saya harus mulai ini dengan semata-mata mendapatkan ridho Allah dengan doa. Mudah-mudahan semua yang kita cita-citakan oleh Allah dipermudah dalam segala urusan. Itulah yang penting Pak Guru sampaikan kepada anak-anakku semua, 266 orang yang hadir pada pembukaan bersama secara virtual pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, permohonan maaf pada kalian semua, kepada kedua orang tua yang mungkin telah banyak berkomunikasi, kapan kegiatan, kapan program di MAN 1 Mataram mulai dilaksanakan. Tentu itu pertanyaan yang wajar dari orang tua kalian maupun dari kalian, karena kalian adalah siswa baru yang memerlukan informasi tentang program-program dan kegiatan madrasah. Seharusnya kegiatan madsama kita laksanakan secara tatap muka, anak-anakku ya, secara langsung. Kalian berkumpul di satu tempat, kalian berinteraksi di satu tempat, bersilaturahim, berkenalan dengan banyak teman-temannya yang berasal dari sekolah, madrasah, atau daerah lain di satu tempat, tetapi apa yang kita sudah rencanakan di awal itu terpaksa harus kita tunda, karena kita mengikuti ketentuan dan aturan pemerintah untuk menghindari kerumunan banyak orang, untuk menghindari kerumunan dalam jumlah yang besar, sehingga pelaksanaan madsama kita tahun ini kita laksanakan secara virtual atau online. Mudah-mudahan walaupun kita laksanakan secara virtual maupun secara online tidak mengurangi, sekali lagi, mengurangi keberkahan, tidak mengurangi ilmu, tidak mengurangi manfaat dan faedah yang kalian akan terima pada saat pelaksanaan madsama secara online. Oleh karena itu anak-anakku, pesan saya pada kesempatan ini, selama kegiatan ini dilaksanakan walaupun secara virtual, kalian perhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan nanti oleh para narasumber, oleh Bapak Ibu gurunya. Kalau memang kemampuan kalian mengingat sesuai itu sangat terbatas, siapkan ballpoint di rumahnya masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing, ya. Siapkan kertas, buat resume-resume, buat catatan-catatan, ya, buat coretan-coretan tentang informasi, tentang materi yang akan diberikan oleh narasumber nanti, oleh pemateri selama kegiatan madsama ini berjalan. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, MAN 1 Mataram ini adalah salah satu madrasah aliyah negeri yang ada di Nusa Tenggara Barat yang jumlahnya 17.
Jadi di Nusa Tenggara Barat, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini jumlah madrasah aliyah negerinya itu 17. Ya. Salah satu dari 17 madrasah aliyah negeri itu adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Ya. Jadi saya ulangi, salah satu dari 17 madrasah aliyah negeri itu adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Aliyah negeri di seluruh Nusa Tenggara ini menyebar di beberapa daerah. Di Kota Ram ada, di Lombok Barat ada, Lombok Timur ada, Sumbawa ada, ya, Dompu ada, Bima ada, Kota Bima ada. Semua ada di Nusa Tenggara Barat, kecuali di Kabupaten Lombok Utara belum ada madrasah aliyah negerinya. Nah, tentang MAN 1 Mataram, tentu kehadirannya atau keberadaannya sebagai lembaga pendidikan, sebagai satuan pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah memiliki sejarah yang sangat panjang. Ya, bahkan hampir dari 17 madrasah aliyah negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram adalah madrasah aliyah negeri yang paling lama usianya, ya, jika dibandingkan dengan madrasah aliyah negeri lainnya. Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram berdiri pada tahun 1964. Ya. 1964. Yang menjadi kepala pertamanya dulu nama Kiai Haji Zainuddin Mansur. Ya. Pada tahun 1964. Ya. Jadi sebelum PKI, belum 30 September 1965, 1 Mataram itu sudah ada. Walaupun pada saat itu anak-anakku tahun 2021, ya. Kalau 2021 dikurangi 1964, maka usia umur Mataram hari ini 57. Usia Jadi Pak Guru sekarang ini adalah kepala madrasah yang ke-10 yang diberikan mandat, yang diberikan amanah oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kepala madrasah yang pertama dulu namanya Kiai Haji Zainuddin Mansur, yang kedua itu namanya Bapak Dr. Andus Saiful, ya. Kemudian yang ketiga Haji Muhammad Said Husni, yang keempat namanya Pak Muhtar Badri, yang kelima namanya Bapak Dr. Andus Minhum Minatullah, yang keenam namanya Bapak Dr. Andus Haji Baharudin, yang ketujuh kepalanya dulu namanya Bapak Dr. Andus Jamaluddin Khairi, yang kedelapan kepala madrasahnya dulu namanya Dr. Andus Muhammad Mohan, yang kesembilan kepala madrasahnya dulu namanya Muhammad Syukri Haji, nah yang ke-10 itu Pak Guru. Ya, mudah-mudahan orang yang telah berjasa terhadap kemajuan, terhadap pengembangan MAN 1 Mataram, sekali lagi bagi orang-orang dan terhadap orang-orang yang sudah berjasa terhadap pengembangan, merintis, mengembangkan, memajukan, meningkatkan kualitas, ya, MAN 1 Mataram selama ini, apa yang telah mereka laksanakan, apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka dedikasikan terhadap MAN 1 Mataram tercatat sebagai
amal jariah, amal soleh mereka semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini juga guru ingin menyampaikan sekaligus mensosialisasikan kepada anak-anakku yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar MAN 1 Mataram. MAN 1 Mataram ini punya visi, tolong diingat, tolong dicatat ya. Nanti panitia disiapkan saja kuis di akhir kegiatan ini untuk membuat soal tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, visi MAN 1 Mataram itu adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang religius ya, berprestasi, sehat, terampil, dan berwawasan kebangsaan. Disingkat relaksi hati. Religius, ya, lak berakhlak, si berprestasi, hat sehat, ti terampil. Relaksi hati. Itulah visi MAN 1 Mataram. Ya, visi ini tentu tidak hanya ingat, tapi kita akan laksanakan dalam program-program kita sehari-hari sehingga nanti kita semua akan memiliki target ya, capaian dan sasaran. Mudah-mudahan diingat ya, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang religius, berakhlak, berprestasi, sehat, terampil, dan berwawasan kebangsaan. Singkat relaksi hati. Religius, lak akhlak, si berprestasi, hat sehat, ti terampil. Relaksi hati dan berwawasan kebangsaan. Inilah visi MAN 1 Mataram ya. Visi ini adalah mimpi kita semua. Untuk kita semua yang ada di MAN 1 Mataram ini memiliki kepribadian, budaya, program-program yang religius ya. Ingat, kalian juga adalah siswa-siswa madrasah yang harus kalian utamakan dalam segala hal itu juga adalah akhlak. Dan anak-anakku ya, tolong perhatikan semuanya ini ya. Akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama temannya. Penting sekali akhlaknya ini. Kita tidak ingin ada cerita nanti siswa MAN 1 Mataram di masyarakatnya, di rumahnya, di tempat tinggalnya dicatat secara negatif akhlak. Nauzubillah. Ya, kita ingin kalian itu dikenal ya, diketahui itu ya, disebut sebagai anak-anak yang memiliki akhlak dan kepribadian baik. Ini pesan Pak Guru kepada anak-anakku semua. Jadi utamakan akhlak dimanapun kita berada. Nah, kita semua harus menjadikan diri menjadi contoh bagi diri kita ya, dan bagi orang lain. Saya tidak ingin masa siswa yang berada, yang sekolah di sekolah umum, akhlaknya lebih bagus daripada siswa madrasah. Padahal guru materi itu jauh lebih banyak pendidikan akhlak, pendidikan agama daripada mereka. Tolong anak-anakku ini camkan, ya, renungkan dan laksanakan. Jaga akhlak, ya, jaga akhlak dengan sebaik-baiknya. Di jalan, di sekolah, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, terhadap siapapun. Ya, ingat anak-anakku, kesuksesan dan keberhasilan Rasulullah menyebarkan dan mendakwahkan Islam itu karena kemuliaan dan keluhuran akhlak yang Rasulullah miliki. Hatta terhadap musuh, orang yang ingin membunuhnya pun Rasulullah tetap masih menunjukkan akhlakul karimah. Mari kita contoh seperti itu jika kita ingin bahagia, jika kita ingin sukses kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian ini sudah otomatis anak-anakku ya, bahwa sekarang orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menunjukkan prestasi. Ya, hanya ngomongnya saja, ya, saja, tapi harus menunjukkan prestasi. Insya Allah seperti apa yang saya sampaikan tadi, kelak kalian akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang akan menjadi salah satu syarat atau rekomendasi yang diperlukan adalah prestasi apa yang pernah mereka dapatkan pada saat dia di Aliyah Negeri 1 Mataram, pada saat dia di SMA, atau pada saat dia di sekolah umum lainnya. Jadi prestasi itu juga
penting, baik prestasi akademik maupun akademik. Nah, di MAN 1 Mataram ini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi anak-anakku untuk bisa berkembang, untuk prestasinya bisa berkembang. Nanti akan disampaikan oleh narasumber ya pada sesi dan pada apa kegiatan-kegiatan itu, apa program-program itu nanti akan disampaikan. Berikutnya adalah sehat. Tentu sehat ini adalah kebutuhan. Sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah, MAN 1 Mataram pernah menjadi sekolah sehat anak-anakku ya, menjadi sekolah sehat, juara sekolah sehat, juara 1 sekolah sehat tingkat Kota Mataram. Nah, besok mudah-mudahan dengan program yang akan kita rancang, MAN 1 Mataram akan bisa menjadi juara 1 sekolah sehat tingkat provinsi dan harapan kita tentu melaju ke tingkat nasional. Ya, sehat jiwanya, ya, sehat raganya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat intelektualnya, sehat spiritualnya. Harus seimbang, harus balance ya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan, sebaik-baik hal adalah seimbang. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikutnya adalah terampil. Terampil dalam bidang apa? Ini juga akan menjadi program yang akan dirancang nanti anak-anakku ya. Nah, MAN 1 Mataram insya Allah tahun ini memiliki program membekali anak-anakku dengan surat keterangan pendamping ijazah namanya ya, SKPI. Selain nanti anak-anakku tamat dari MAN 1 Mataram ini membawa ijazah ya, membawa SKHU, tapi kalian juga harus keluar dari MAN 1 Mataram ini membawa sertifikat keahlian. Ya. Sertifikat keahlian. Saya ahlinya renang, akan buatkan sertifikat bahwa Tiara Zahra ya, ahli dalam bidang renang, memiliki keterampilan bidang renang. Keahliannya misalkan dalam bahasa Inggris akan dibuatkan sertifikat. Jadi bukan hanya sertifikat ijazahnya saja, ada nilai-nilai mapelnya saja, tapi sertifikat keahlian. Ada yang ahli yang suaranya sangat merdu sekali. Kalau dia mengaji, misalkan tilawah, tahfiz dan sebagainya, akan dibuatkan ya surat keterangan atau sertifikat sebagai pendamping ijazah. Dengan tujuan siapapun kalian, siapapun kita yang keluar dari MAN 1 Mataram, yang lulus dari MAN 1 Mataram, diakui keterampilannya, kemampuannya, selain yang Pak Guru sebutkan tadi, akhlak, prestasi, dan religiusitasnya. Kemudian anak-anakku yang berwawasan kebangsaan. Ya, rahasia tentang masa depan kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kita punya garis tangan masing-masing. Ya, terhadap nasib kita itu sudah qudratullah. Tugas kita ikhtiar. Saya termasuk orang yang optimis terhadap anak-anakku yang mengikuti Matsama pada pagi hari ini. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, insya Allah kalian akan ada yang di wali kota, akan ada yang menjadi anggota DPR, akan ada yang menjadi rektor, akan ada yang menjadi kepala desa, ya, akan ada yang menjadi pengusaha, akan ada yang memiliki pondok pesantren dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang luas. Nah, salah satu ajaran dari negara yang majemuk dan luas itu adalah kita menghargai perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru kan, kalau kalian bertanya, berapa sih jumlah guru kami Pak di MAN 1 Mataram? Untuk tahun ini, insya Allah kalian akan didampingi, akan dibimbing oleh 66 orang guru. Ya, 66 orang guru. Yang alhamdulillah semua sudah S1, bahkan banyak yang sudah S2, yang insya Allah selama kalian belajar di MAN 1 Mataram, akan mendampingi kalian, akan membimbing kalian, baik itu yang ada di jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa, maupun jurusan agama. 66 orang guru ini insya Allah sudah berniat, ya, sudah berjanji, sudah berkomitmen
untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anakku semua. Sehingga pilihan kalian masuk di Mansatu Mataram, insya Allah adalah pilihan yang benar. Ya. Sekarang tergantung dari keseriusan dan kesungguhan anak-anakku. Ini saya sampaikan dalam sambutan sekaligus materi singkat di panitia. Saya sampaikan ini materi langsung untuk nanti setelah saya ini bisa dilanjutkan pada materi narasumber berikutnya. Harapan Pak Guru kepada anak-anakku semua dan kepada teman-teman panitia untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan bersama ini secara lebih baik, ya. Dicari sebab anak yang belum bisa gabung minimal memberikan laporan, itu ya panitia. Apakah kendalanya kuota, apakah kendalanya internet, apakah kendala laptop, HP, dicari tahu saja dulu, ya. Jangan ada informasi di luar yang mengatakan bahwa saya tidak ada bersama, saya tidak tahu ada kegiatan. Jangan. Yang penting cari tahu dulu apa sebabnya, ya. Setelah kita cari tahu, jangan ada yang dihukum juga, ya. Yang penting kita tahu, panitia tahu, gitu ya. Ya, untuk nanti mungkin yang tidak ikut selama 2 hari ini kita berikan remedial atau semacam matrikulasi masa singkat mungkin, ya, kepada mereka yang tidak ikut karena kendala-kendala tertentu. Inilah yang perlu saya sampaikan, dan juga untuk mengikuti kegiatan ini, ya, alhamdulillah pinter Zoom-nya, kalau unmute gitu. Ya, memang ternyata mute ini artinya apa? Suruh diam kita, ya. Disuruh diam. Jadi sama dengan hadis Rasulullah, man amana billahi wa bil akhir faliyaqul khair aw liyasmut, katanya itu, ya. Tapi bukan mute sih dibacanya, ya. Aw liyasmut katanya, kalau hadis itu bukan auliyanya, sama disuruh diam, ya. Daripada ngomong yang tidak benar, lebih baik diam. Ngomong yang tidak baik, lebih baik diam. Nah, ini kalian disuruh mute juga untuk lebih fokus, ya, kan menyimak materi yang akan disampaikan sumber oleh Bapak Ibu gurunya sesuai dengan jadwal. Marilah kita buka acara Matsama virtual, acara Matsama online pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi, diridhoi, dan diberikan kemudahan, ada manfaatnya, ada faedahnya. Marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab, Fatihah. Waladhdallin, amin. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita sebagai hamba yang taqi diberikan ketabaran segala urusan dan dalam segala hal. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih anak-anak semua.
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Man Mataram, Bapak Dr. Lalu Sirajul Hadi SHG MPD yang sudah membuka kegiatan Maksama Online peserta didik Man 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022, sekaligus telah menyampaikan materi tentang kemadrasahan atau sejarah madrasah Alia Negeri 1 Mataram, dan juga menyampaikan visi misi madrasah yang terangkum dalam istilah relasi hati. Diharapkan kepada seluruh peserta Maksama Online untuk melihat maupun mencatat dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Man 1 Mataram. Terima kasih. Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu guru dan seluruh peserta Maksama Online peserta didik baru Man 1 Mataram. Kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu penyampaian struktur pendidik dan tenaga pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Madrasah Bagian Humas, yaitu Bapak Sartono Ramli MPDI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran suaranya? Ada suaranya, Pak Panitia? Ada suaranya? Gimana? Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, wabil khusus pada semua panitia Maksama Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram yang berbahagia, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama mari kita manjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, karena kita bahagia dan senang supaya menambah imun kita. Dan kebetulan kemarin kita sudah Idul Adha, tentunya anak-anakku sudah banyak makan daging kurban ini, sehingga imunnya meningkat. Ya. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa umat manusia yang masih terlena dalam buayan kekafiran. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan ya tentang struktur tenaga pendidik dan kependidikan Man 1 Mataram. Ya, mohon kepada panitia untuk menampilkan ya struktur tenaga pendidik dan pendidikan Man 1 Mataram yang sudah dibuat. Oke, diperkan ya strukturnya. Yang pertama ini Bapak Kepala Madrasah Dr. Lalu Sirajul Hadi SHG MPD. Ini Bapak Kepala Madrasah kita yang baru-baru ya dilantik bulan Juli ini. Nah, dalam Bapak Kepala Madrasah yang untuk memimpin kita ada 4 orang pembantu beliau yang akan pekerjaan beliau. Ini ada waka kurikulum,
ada waka kesiswaan, ada waka sarpras, dan ada waka humas. Untuk waka kurikulum, beliau namanya Mahdi SPD MPD. Sedangkan waka kesiswaan Bapak Mas Judin Yusi SPD. Waka sarpras Hajah Siti Farida SPD. Nah, yang keempat wakanya namanya Sartono Ramli SAG MPDI yang ngomong. Selanjutnya ya, strukturnya ini ada Pak Suparmono, ini Suparmono Arif ya sebagai tata usaha kepalanya. Di sana ada nanti bidang-bidang. Yang di bawahnya itu Bapak Dewan Guru. Ya, Bapak Dewan Guru ini sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Madrasah bahwa jumlah guru yang akan mengajar di MAN 1 Mataram sejumlah 66. Ya. Nah, ini struktur organisasi ya tenaga pendidik dan pendidikan di MAN 1 Mataram. Selanjutnya ya deskripsi tugas. Ya. Tahun pelajaran 2021-2022 ini bagaimana ya dengan kepala madrasah. Mohon ditampilkan panitia. Deskripsi ya kepala madrasah. Yang pertama, kepala madrasah ini menerapkan fungsinya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Ini Bapak Kepala ya. Yang kedua, kepala madrasah bertugas merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan yang meliputi aspek edukatif dan aspek administratif. Ada edukatif yang meliputi semua kegiatan kurikulum, aspek administratif yang meliputi belajar mengajar, perkantoran, siswa, ketenagaan, perlengkapan, keuangan, perpustakaan, lalu bimbingan konseling, hubungan masyarakat, ya persuratan dan format yang berlaku, pelaporan yang dibutuhkan. Yang berikutnya aspek jaringan kerja madrasah. Nah, ini ya tugas Bapak Kepala Madrasah. Sedangkan Kepala Urusan Tata Usaha, ya, yang pertama, Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab ya, atas layanan pendidikan. Nah, segala jenis pendidikan yang anak-anakku itu nanti akan dilayani di TU sana ya. Apa yang dibutuhkan, yang surat menyurat dan sebagainya. Yang kedua, Kepala Urusan Tata Usaha membantu Kepala Madrasah dalam mengkoordinasikan dan menangani pengaturan tugas administrasi. Yang ketiga, wakili Kepala Madrasah sesuai pendelegasian di bidang layanan pendidikan dan administrasi. Nah, ini untuk tugas Kepala Urusan Tata Usaha. Yang berikutnya wakil kepala madrasah sekarang. Ya, yang pertama ini wakil kepala madrasah urusan kurikulum. Wakil kepala madrasah urusan kurikulum ini yang pertama mewakili kepala madrasah sesuai pendelegasian kepala di bidang kurikulum tentunya. Yang kedua, pemberdayaan kebijakan kepala madrasah dalam pelaksanaan kurikulum, ya KBM, PWM, dan perangkat kurikulum. Yang ketiga, koordinator kelompok kerja urusan kurikulum. Yang keempat, mengkoordinasikan wali kelas, ya MP, MDK, profesionalisme guru, laboratorium, perpustakaan, dan tim yang dibentuk oleh bidang hukum. Koordinasikan rencana dan anggaran madrasah RKAM dan pelaksanaan RKAM urusan kurikulum. Yang keenam, koordinator bidang akademik dan pedali mutu.
Nah, yang bidang akademik dan pengendali mutu ini ya dari pertama mengkaji dan menyiapkan data dari pendataan, proses, paparan, kompetensi siswa hingga pelaporan. Yang kedua, menyiapkan hasil kajian kompetensi siswa sebagai masukan atau saran dan kemajuan madrasah. Yang poinnya ketiga, mendayagunakan program kerja madrasah, guru dan karyawan termasuk evaluasi kinerja personal dan kinerja madrasah. Nah, ini tugas-tugas dari wakil kepala madrasah bidang urusan kurikulum. Sedangkan wakil kepala madrasah urusan kesiswaan, yang pertama mewakili kepala sesuai pendelegasian kepala di bidang kesiswaan tentunya. Yang kedua, pemberdayaan kebijakan kepala madrasah dalam urusan kesiswaan, ekstrakurikuler dan kegiatan non-mapel. Masih panitia untuk masih kesiswaan. Oke. Berikutnya yang ketiga, koordinator kelompok kerja urusan kesiswaan. Yang keempat, pembinaan tata tertib, ya, upacara, satuan tugas pelaksana, pembinaan kesiswaan, STP 2K namanya, ya. Perangkat organisasi kegiatan siswa. Yang kelima, mengkoordinator RKAM dan pelaksanaan RKAM urusan kesiswaan dan POSIM. Nah, ini tugas dari wakil kepala madrasah urusan kesiswaan. Sedangkan wakil kepala madrasah urusan sarana dan prasarana. Ya, yang pertama, mewakili kepala madrasah sesuai pendelegasian kepala di bidang sarana dan prasarana. Yang kedua, pemberdayaan kebijakan kepala madrasah dalam pelaksanaan urusan sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengkoordinasian kelompok kerja urusan sarana prasarana dan tim kerja yang dibentuk oleh bidang sarana prasarana. Yang keempat, pendayagunaan inventaris pergudangan, inventaris barang persekolahan, dan koordinasi kebutuhan serta pelaksanaannya. Yang kelima, pengkoordinasian RKAM dan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana. Nah, ini tugas pokok daripada wakil kepala madrasah urusan sarana dan prasarana. Yang berikutnya, wakil kepala madrasah urusan hubungan masyarakat, ya, Humas. Nah, ini pertama, tugas pokoknya mewakili kepala madrasah sesuai pendelegasian kepala di bidang Humas. Yang kedua, pemberdayaan kebijakan kepala madrasah dalam pelaksanaan urusan kehumasan. Yang ketiga, koordinator kelompok kerja urusan humas dan jaringan kerja. Yang keempat, pengkoordinasian kesejukan kekeluargaan semi dinas antar dinas. Ini tugas pokok daripada wakil kepala madrasah urusan hubungan masyarakat. Nah, adapun rincian tugas wakil kepala madrasah. Yang pertama, ya ini untuk wakil kepala madrasah urusan kurikulum. Yang A ini kinerja guru tentunya, ya. Antara kinerja guru yang pertama membegas KBM. Nah, ini tentunya Wakapolri sudah ya menyelesaikan tugasnya, tugas beliau, guru-guru sudah ya dibagikan ya jadwal pembelajarannya dan seterusnya. Yang kedua, koordinasian perangkat pembelajaran dari guru, satuan pelajaran, dan untuk siswa daftar nilai dan lain-lain. Yang ketiga, pemberdayaan kinerja guru. Yang keempat, pemberian solusi terhadap KBM bila ada jam kosong, misalnya ada guru yang tidak masuk dan sebagainya. Yang kelima, pemberdayaan piket guru. Yang pelajaran, tadi kinerja guru, sekarang pembelajaran. Pada bidang pembelajaran ini, pertama, pengembangan kalender pendidikan, ya, penjabaran program, perangkat KBM dan profesionalisme guru.
Yang kedua, pengkoordinasian, evaluasi, remedi, dan pengayaan. Yang ketiga, pengkoordinasian pelaksanaan KBM atau PBM secara efektif. Yang keempat, silabus dan sistem penilaian, penyiapan diklat, in-house training, IHT, dan workshop. Yang kelima, pemberdayaan MGMP. Yang berikutnya media dan prasardik, yaitu pertama pemberdaya gunaan media dan bahan ajar, pemberdaya gunaan perpustakaan dan laboratorium, penyiapan evaluasi atau diskusi berkala. Nah, untuk tugas wakil kepala madrasah urusan kesiswaan, yang pertama aktivitas kesiswaan, yang pertama memberdayakan ekstrakurikuler madrasah, yang kedua aksi lomba, ya pertanyaan, prestasi, yang ketiga pembinaan media siswa atau lomba karya ya untuk remajanya. Yang berikutnya keorganisasian, yang B pemantapan pembinaan organisasi kesiswaan, yang kedua struktur tata kerja dan program organisasi kesiswaan, yang ketiga koordinator pembinaan OSIM dan organisasi kesiswaan. Yang C tata tertib dan upacara. Nah, tata tertib dan upacara, tata tertib ini angka kredit ya, tata tertib dan angka kredit ya pelanggaran. Oke. Yang berikutnya upacara dan kegiatan sejenis ya, pengarahan siswa, pengarahannya ya. Yang ketiga keamanan dan STP2K, Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kesiswaan. Yang ketiga wakil kepala madrasah urusan sarana dan prasarana. Ini pertama itu gedung ya, instalasi dan keamanan. Yang pertama model keamanan dan kinerja sarana dan prasarana. Yang kedua pendayagunaan gedung, ruang, instalasi, lapangan dan pemeliharaan. Yang ketiga pergudangan dan sarana operasional. Di bidang kenyamanan ya, pertama kebersihan dan keindahan madrasah supaya tetap menjadi sekolah sehat, madrasah sehat. Yang kedua keterlaksanaan sarana dan prasarana administrasi dan kegiatan, ketata laksanaannya ya. Yang ketiga penghoran dan kesejahteraan bulanan yang kerjasama dengan wakil dan bendahara. Yang koordinasi tata laksanaan RKAM, pencatatan dan pendataan penggunaan RKAM, penyelaras dana madrasah, pengelolaan unit usaha bekerjasama dengan koperasi. Nah, yang terakhir ini untuk bidang humas, ya hubungan masyarakat. Yang A, lintas instansi kemasyarakatan. Yang pertama hubungan dan kerjasama instansi atau masyarakat, komite sekolah dan alumni. Yang kedua penerbitan majalah dinding. Yang tiga ya hari besar. Yang keempat rapat dan notulen. Yang B kekeluargaan. Pertama perangkat kesepakatan kekeluargaan. Dia keluarga satu Mataram. Yang kedua kode etik kebersamaan. Adapun tugas wali kelas, nah ini yang pertama mewakili orang tua atau wali di madrasah, ya. Ini wakil jadi orang tuanya di madrasah adalah wali kelas. Yang kedua pengelolaan kelas, yang ketiga struktur organisasi kelas dan personalianya, yang keempat piket dan pelaksanaannya, yang kelima pengelolaan dan pembinaan tata tertib siswa. Yang keenam, kenyamanan dan optimalisasi pembelajaran. Yang ketujuh, administrasi siswa. Yang kedelapan, administrasi dan inventaris kelas. Yang kesembilan, koordinasi prestasi, pembinaan, mutasi, dan kesulitan siswa. Nah inilah ya di antara tugas atau rincian tugas dari wakil kepala sah dari wakil kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan humas. Nah, mungkin hanya ini yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu. Dan materi juga akan dilanjutkan dengan waka-waka yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan
kepada Bapak Wakahumas, Bapak Sartono Ramli MPDI. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikut, yaitu kegiatan dan organisasi kesiswaan yang akan disampaikan oleh Pak Danu Saputra, SS. Sedianya materi hari ini adalah wawasan Wiyata Mandala yang disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Farida SPD, namun beliau tidak dapat menyampaikan materi itu pada hari ini karena ada sesuatu dan lain hal, maka diganti oleh Pak Danu Saputra akan menyampaikan materi kegiatan dan organisasi kesiswaan di MAN 1 Mataram. Kepada Pak Danu Saputra, SSD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk sesi ini saya akan membuka suara semua. Coba. Oke, ada suaranya? Terdengar suara Bapak? Terdengar? Halo? Ada. Rame. Suaranya Pak, ada suaranya. Ada suaranya ini. Ada suaranya. Ada suaranya. Sabar. Oh, banyak ribet Pak. Sudah mendengar semuanya? Amir belum mandi. Siapa yang belum mandi? Ada ribut. Perkenalkan nama Bapak Danu Saputra. Danu Saputra. Pak dari ribut. Oke. Bisa mengangkat tangan semua? Bisa mengangkat tangan semua? Coba diangkat tangannya seperti ini. Coba, bisa diangkat tangannya seperti ini. Mana tangannya? Coba diangkat tangan seperti ini. Bapak ingin merasakan energi positif dari kalian semua. Coba, mana dia? Angkat tangannya semuanya, coba. Ada. Makan Pak. Pak, nih Bapak hilangkan ininya. Kita lihat. Rambutnya Coba, Pak. diangkat tangannya, Pak. Diangkat tangannya semua. Energi positifnya mengalir pada kita semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkat tangannya semuanya. Bagikan energi positif. Bagikan energi pada kita semua. Oke. Ya. Apa? Sudah. Sementara Eka kan keadaan Eka. Muhammad Ardi, ayo angkat Muhammad Ardi. Sumpah. Putih Bapak, angkat tangannya.
Ya, seperti kita Aulia Putri itu sudah mengatakan energinya Bapak rasakan di sini. Cek 1, 2, 3. Ke kiri, geser ke kiri. Geser ke kanan. Ke kiri lagi, ke kanan lagi. Oke. Nah, supaya kita agak rileks, berbagi kebahagiaan itu sangat menyenangkan. Sudah segar semua? Sudah segar semua? Ya, Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik. Sekarang Bapak akan membagikan materi. Bapak akan menyampaikan materi dan organisasi kesiswaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Semuanya ya. Oke. Baik. Kegiatan dan organisasi kesiswaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Saya kelihatan nggak ini saya? Wajah saya? Oke. Ya. Nah, energi kalian ketika masih muda ini sangat banyak sehingga perlu difasilitasi dengan berbagai kegiatan. Di MAN 1 Mataram ada ekstrakurikuler. Apa sih ekstrakurikuler itu? Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang berada di luar program yang tertulis dalam kurikulum. Ya, seperti ada latihan kepemimpinan, ada pembinaan siswa, dan lain sebagainya. Di MAN 1 Mataram ada banyak sekali ekstrakurikuler, ada Paskibra, Pramuka, Remaja Musola, Palang Merah Remaja, Jurnalistik, Olahraga, Kesenian, Kirobotik, KSM, kompetisi sains madrasah, ekonomi kreatif, literasi, dan English Arabic Club. Ada juga yang lain, banyak. English Club. Ada banyak ekstrakurikuler di MAN 1 Mataram. Seperti misalnya hadroh itu termasuk di bagian kesenian. Ada futsal itu termasuk di olahraga dan banyak lain sebagainya. Nanti kalian bisa tergabung di ekstrakurikuler manapun yang kalian memiliki ketertarikan dan potensi di sana. Oke. Kemudian ada juga OSIM. OSIM atau organisasi siswa intramadrasah. Kalau kemudian di sekolah biasa itu OSIS, kalau di dalam madrasah namanya OSIM. Oke, OSIM kita logonya seperti ini. Bisa dilihat bersama ada logo OSIM di situ seperti itu tampilannya. Kemudian payung hukum adanya OSIM itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Ya, perlu diingat, OSIM merupakan satu-satunya organisasi siswa yang resmi di madrasah. Tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di madrasah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar madrasah. Jadi satu-satunya organisasi kesiswaan itu hanya OSIM.
Baik. Kemudian ini ada contoh kegiatan OSIM ketika Ramadan tahun 2021, berbagi sembako di sekitar Mataram dan Lombok Barat. Nah, perangkat OSIM sendiri terdiri dari pembina, perwakilan kelas, dan pengurus OSIM. Nah, seksi dalam OSIM sangat banyak. Sangat banyak seksi dalam OSIM. Ya, ada secara aturan dia ada 10. Tetapi ini bisa disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Ya. Oke, sekian saja dari Bapak. Kalau kalian kemudian ingin bergabung dengan ekstrakurikuler yang lainnya silahkan. Kemudian kalau ingin bergabung dengan OSIM juga dipersilahkan. OSIM akan ada pemilihan umumnya tiap tahun. Dan kebetulan Bapak sebagai pembina OSIM di MAN 1 Mataram. Oke. Terima kasih banyak anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, anak-anak sekalian, beserta Mat sama yang Ibu banggakan, alhamdulillah tentang kegiatan dan organisasi di MAN 1 Mataram sudah disampaikan oleh Pak Danu. Ya, sekali lagi Pak Danu Saputra, ya kami sampaikan ucapan. Oh gitu ya. Ya. Berikutnya kita lanjut dengan materi tata tertib peserta didik yang akan disampaikan oleh Bapak Waka Kesiswaan, yaitu Bapak Masjudin Yusi SPD. Kepadanya disilahkan. Ya, cepat istirahat jam 11 kita istirahat. Oh, jadi enggak dilewati. Sampai langsung tutup. Langsung tutup. Ya. Cek. Cek, cek. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru Panitia Mat Sama tahun 2021, dan anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Kali ini Pak Guru akan memberikan materi yang ada di MAN 1 Mataram. Tapi sebelum ke materi, Pak Guru akan sedikit tentang mengulas tentang tata tertib ya. Tata tertib itu akan menciptakan sesuatu hal yang penting dalam tatanan kehidupan. Tata tertib hampir terdapat pada setiap sendi kehidupan, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan madrasah, bahkan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Tata tertib hampir sama seperti norma hukum yang mengatur segala tingkah laku perbuatan manusia dalam lingkungan kehidupannya. Terutama tata tertib yang ada di sekolah, tata tertib yang lain yang berbeda, tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tata tertib yang berjalan baik tentu akan menciptakan kedamaian, kerukunan dalam hidup bersama.
Tata tertib juga dapat menjamin keseimbangan dan kewajiban warga madrasah. Oke anak-anakku, tolong diperhatikan slide-nya. Ya, pengertian tata tertib itu merupakan peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat, artinya yang ada di dalam lingkungan madrasah itu sendiri. Tata tertib berlaku pada wilayah atau tempat yang ikut dalam menyikapan tata tertib tersebut. Nah, siapa yang menyepakatinya? Mulai dari siswa, Bapak Ibu guru, baik wali kelas maupun Bapak Ibu guru mata pelajaran dan sampai Bapak Kepala Madrasah, itu akan memuat di dalam tata tertib madrasah. Contoh, tata tertib Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Oke, dilanjutkan slide-nya. Bapak host, slide-nya dilanjutkan. Iya, itu secara umum, ya, itu tata tertib itu diciptakan memiliki tujuan utama agar semua warga madrasah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban, serta melaksanakan dengan baik sehingga segala perilaku dan tindakan tidak boleh merugikan, apalagi mengganggu, bahkan melanggar aturan yang sudah ada. Pembentukan tata tertib harus disertai dengan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Oke, sebagai pedoman, maka tata tertib ini akan dibagikan pada waktu nanti Ananda semua masuk. Insya Allah dibagikan satu persatu, sehingga tata tertib ini menjadi pedoman dalam kita menuntut ilmu, menimba pengetahuan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Slide-nya dilanjutkan, Pak Hos. Iya. Tata tertib ini dibuat dengan tujuan yang pertama, agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan madrasah yang kita cintai ini. Yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Apa maksudnya individu ini anak-anak? Termasuk kalian, Bapak Ibu guru, bahkan sampai tukang kebun itu harus tahu tata tertib yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram ini terkenal dengan sekolah yang datang pagi, pulangnya telat anak-anak. Ya, Insya Allah, walaupun kita datang sangat pagi dan pulangnya terlambat, maka itu akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Insya Allah, kalau anak-anakku menimba ilmu di Man 1 Mataram, ya, anak-anakku mendapatkan ilmu yang barokah, yang jadi nanti buat anak-anakku menjadi insan-insan yang berakhlak, baik di masyarakat maupun di tempat-tempat yang lain. Oke, slide terakhir anak-anak bisa dilihat. Nah, itu adalah ada beberapa pesan yang Pak Guru sampaikan ya di dalam kita untuk jadi insan-insan yang mematuhi, yang mentaati segala tata tertib yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Pesannya yang pertama adalah mari kita mentaati, mematuhi tata tertib madrasah. Yang kedua adalah tata tertib itu dibuat untuk ditaati, dipatuhi dan untuk dibuat atau tata tertib bukan untuk dibuat untuk dilanggar ya. Yang terakhir, jadikanlah tata tertib Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram nanti ya, setelah anak-anakku dibagikan nanti itu ada nanti kalau bisa di-share ya di grup, itu menjadi panduan dalam menimba ilmu di Man 1 Mataram. Oke, anak-anakku ya. Itu sekilas tentang tata tertib yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Ya, intinya tata tertib ini merupakan pedoman atau panduan anak-anakku di dalam menimba ilmu di Man 1 Mataram. Oleh karena itu, ya, segala yang terjadi baik dari awal kedatangan sampai kalian pulang itu akan tercatat ya
di dalam tata tertib Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Oke, mungkin hanya itu saja anak-anakku, ya. Sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dalam kita menimba ilmu di Man 1 Mataram, insya Allah kalian akan menjadi anak-anak atau peserta didik yang beriman, berilmu, dan insya Allah akan mengamalkannya kepada masyarakat yang ada di sekitar kalian. Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri, nama Pak Guru adalah Bapak Mas Judin Yusi, ya, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, ya. Insya Allah kalau kalian nanti tatap muka akan bertemu dengan Pak Guru, ya. Salam kenal dari Pak Guru. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita tetap sehat dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekian dulu, ya. Terima kasih Pak Guru sampaikan kepada panitia Matsama 2021 atas waktu yang diberikan. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wakasiswaan, Bapak Mas SPD. Anak-anak yang Ibu banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan fit ya. Sekarang kita masih lanjutkan lagi satu materi, yaitu materi tentang jurusan, kemudian metode dan model pembelajaran maupun kegiatan belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum, yaitu Bapak Mahdi MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Man 1 Mataram, Bapak dan Ibu-ibu Wakamat, Bapak dan Ibu panitia, singkatnya anak-anak kelas 10 ya, peserta Matsama Man 1 Mataram tahun pelajaran 2021-2022 yang Pak Guru cintai dan banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang baik ini. Allah masih memberikan kepada kita keafiatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Matsama ini walaupun dilaksanakan secara online atau daring. Mudah-mudahan kegiatan Matsama ini walaupun pelaksananya secara daring bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus kepada anak-anakku sekalian. Semakin anak-anak menjadi tahu, menjadi kenal dengan Mansa ini atau Man 1 Mataram ini. Anak-anak yang Pak Guru cintai dan banggakan, jadi sesuai dengan materi yang diberikan kepada kami selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, maka ada 3 hal yang Pak Guru ingin sampaikan kepada anak-anak dan penting untuk diperhatikan karena ini berkaitan langsung dengan proses sehari-hari anak-anak dalam kaitannya dengan pembelajaran di Man 1 Mataram. Yang pertama yang berkaitan dengan jurusan atau konsentrasi ya. Ya. Nah, nanti hot di file itu ada di Matsama 2021
Ya, di foldernya Matsama 2021, kemudian bisa dibuka di situ pembagian tugas guru ya. Nah, di situ ada struktur ya. Nah, bagi tugas guru, bagi tugas terbaru ganjil 2021, di situ ada struktur ya. Struktur kurikulum yang terbaru nah ya, berdasarkan KMA 2019 tentang mata pelajaran apa saja yang ada di jurusan atau peminatan anak-anak. Nah, kalau kemarin di awal-awal pada saat anak-anak mulai mendaftar, kemudian sampai dengan anak-anak diumumkan, anak-anak sudah tahu berada di jurusan atau di peminatan mana. Walaupun sampai dengan kemarin masih ada yang nanya, Pak Guru masih bisa pindah jurusan tidak? Nah, akhirnya karena bertanya kaitan dengan penjurusan ini, Pak Guru langsung menyampaikan untuk bertanya ke Wakakesiswaan selaku Ketua PPDB juga. Tapi yang pasti, ya, yang pasti anak-anak, apalagi mau ke IPS ya, mau ke IPS kan ada jurusan agama, kemudian jurusan bahasa, kemudian ada jurusan IPA dan jurusan IPS. Yang pasti anak-anak sudah memilih sesuai dengan minatnya yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu berdasarkan verifikasi dari penilaian yang menunjukkan bakat dari anak-anak. Oleh karenanya, kalau yang sudah lulus di jurusannya masing-masing, untuk tetap ya, untuk menerima, kemudian berusaha memberi yang terbaik. Karena di peminatan atau jurusan manapun, selama anak-anak menjadi peserta didik yang berprestasi, memiliki potensi di bidangnya masing-masing, maka ini akan memberi manfaat bagi anak-anak dalam kehidupannya nanti. Nah, ini yang perlu anak-anak catat. Ya, karena sudah sesuai minat, kemudian sudah juga dilihat berdasarkan nilai yang masuk, tinggal bagaimana anak mengembangkan kemampuannya sesuai dengan penjurusan masing-masing. Tapi kalaupun tetap masih ada, nah melalui kesempatan ini Pak Guru menyampaikan silakan hubungi Pak Yusi ya, selaku PPDB, Ketua PPDB. Ya, walaupun kemudian bilang anak yang bertanya kemarin, ya saya terima Pak, nggak apa-apa kalau seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian mata pelajaran apa yang ada di anak-anak untuk kelompok wajibnya, ya mulai dari Al-Quran Hadis, ya. Di situ ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak dan seterusnya. Kemudian ada kelompok B yang wajib, ya. Di situ ada yang wajib juga. Ada seni budaya, kemudian ada juga jas sorkesnya, kemudian ada prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini sama. Nah, yang membedakan anak-anak adalah pada peminatan sama lintas minat. Jadi peminatannya kalau untuk yang IPA, sekarang kita ganti MIA dengan IPA ya. Ada matematika, biologi, fisika, kimia. Anak bisa lihat di situ ya. Nah, jadi kalau anak-anak sudah memilih IPA, maka keempat mata pelajaran ini harus anak-anak sukai, kemudian anak-anak berusaha untuk mempelajarinya dengan baik. Begitu pula halnya dengan yang peminatan IPS. Di situ ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kemudian untuk yang bahasa, ada bahasa dan sastra Indonesia, ada bahasa dan sastra Inggris, kemudian ada lagi bahasa dan sastra asing. Ya, di situ di MAN ini bahasa dan sastra Arab ya. Nah, kemudian ada lagi antropologi. Nah, untuk yang agama, yang pendidikan agama berdasarkan KMA 18/2019 yang sebelumnya di situ ada ilmu kalam dan akhlak. Nah, sekarang hanya ada 4 ini. Ada tafsir, ilmu tafsir, kemudian ada hadis, ilmu hadis, kemudian fikih, usul fikih ya, kemudian ada bahasa Arab minat selain yang bahasa Arab wajib. Karena memang anak-anak yang agama ini memang diharapkan dia harus memiliki kemampuan lebih dari sisi bahasa Arabnya ya, dan insya Allah akan dimudahkan. Kemudian untuk
mata pelajaran pilihan atau lintas minat. Jadi begini, nah, masing-masing anak-anak kan sudah punya mata pelajaran peminatan selain yang wajib tadi. Maka untuk mata pelajaran lintas minat anak-anak, memang idealnya ini berdasarkan kepada peminatan anak-anak, ya. Jadi anak-anak misalkan saya mau pelajari ekonomi di jurusan IPA misalkan, atau sebaliknya mungkin yang agama mau pelajari tentang antropologi dia bahasa. Intinya dia mempelajari mata pelajaran peminatan di kelas lainnya. Nah, jadi seperti itu. Karena memang kalau masing anak-anak memiliki banyak pilihan, kemudian ini tidak dikoordinir, tidak diatur oleh madrasah, maka yang terjadi akan banyak sekali rombongan belajar, ya, banyak sekali mata pelajaran lintas minat nanti, ya. Sehingga untuk ini di samping berdasarkan minat anak-anak, berdasarkan juga kebutuhan madrasah, kemudian berdasarkan juga ketersediaan guru atau tenaga pendidiknya, ya nak ya. Maka untuk yang kelas 10 MIA atau IPA, nah itu mata pelajaran lintas minatnya adalah ekonomi, sosiologi, kemudian sama bahasa dan sastra Inggris, ya nak ya. Ini untuk yang IPA mempelajari mata pelajaran minat yang ada di Jadi oh ya. Oke nak ya, jadi sekarang kita rubah situasinya supaya tidak bosan karena dari tadi ya. Jadi kita lanjut untuk yang berikutnya adalah yang bahasa. Untuk yang bahasa itu untuk yang lintas minatnya adalah ekonomi, sosiologi, kemudian yang satunya adalah tafsir dan ilmu tafsir. Kemudian untuk yang jurusan agama mempelajari ekonomi, kemudian sosiologi, dan yang terakhir adalah bahasa dan sastra Inggris. Ini sebagai apa nak? Sebagai mata pelajaran lintas minatnya di samping yang peminatan tadi itu ya. Nah, paham anak-anak? Nah, semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran lintas minat ini, nak ya, sudah Pak Guru tuangkan ke dalam jadwal pelajaran yang sudah di-share. Sudah di-share jadwalnya? Sudah dapat jadwalnya? Oh ya, sudah ngangguk-ngangguk itu berarti ini kan Tiara ngangguk ya, Nopi juga ngangguk ya. Berarti sudah ya, termasuk Liza itu ngangguk. Nah, untuk yang belum, anak-anak bisa langsung komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Nah, ini yang pertama yang Pak Guru ingin sampaikan kaitan dengan peminatan atau konsentrasinya. Kemudian untuk yang kedua, sebelum ke program, ya ada nanti Pak Guru singgung sedikit mengenai program. Nah, bagaimana metode pembelajarannya, nak ya? Jadi metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang dipakai seperti apa. Nah, untuk model pembelajaran, karena kita kan tetap mengacu ke kurikulum 2013, nah ya. Jadi harapannya Bapak Ibu gurunya dengan anak-anak nanti tetap menggunakan model K13 yang disarankan, diantaranya menggunakan model discovery learning, ya, atau model pembelajaran penemuan. Nanti kalau dikasih tugas atau proyek itu memang bagian dari model pembelajaran, ya, ya. Tapi tidak semua dikasih tugas nanti tidak.
Kemudian ada lagi model pembelajaran seperti problem basic learning. Nah, jadi dikasih masalah, kemudian anak-anak mencari masalah. Kemudian juga termasuk proyek juga ya. Model proyek juga nanti seperti itu. Nah, intinya anak-anak akan lebih banyak terlibat di dalam pembelajaran walaupun prosesnya secara online atau daring. Jadi sedikit nanti ceramahnya. Kalau Bapak Ibu guru memberikan soal, kemudian disuruh diskusi atau ada presentasi atau membuat video, ini sekali lagi adalah bagian dari model pembelajaran K13. Walaupun mungkin tidak semaksimal pada saat kita melaksanakan tatap muka. Ini ya. Ini yang penting anak-anak ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana metodenya. Nah, ini yang menarik. Nah, metodenya kan sekarang ini berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal 2791 tentang kurikulum darurat, kemudian ada juga edaran gubernur itu kan sekarang kita PPKM ini, maka pembelajaran kita menggunakan pola online atau daring, ya kan? Jadi kita daring ini, karena kita daring praktis di situ nanti anak-anak tidak ada misalkan diskusi kelompok kan, tidak ada praktikum dulu kan untuk sementara, tapi nanti gurunya akan lebih banyak memanfaatkan beberapa media-media pembelajaran yang memang masih ke-13. Nah, di antaranya adalah menggunakan e-learning kita nanti. Ada e-learning madrasah dan insya Allah kalau memang anak-anak belum mulai, insya Allah di hari Senin, paling lama itu hari Senin, anak-anak kita akan menggunakan e-learning MAN 1 Mataram. Ya, nah? Jadi anak-anak akan dibagikan username-nya, kemudian nanti ada password-nya, ya. Nah, tolong itu dicatat, nah ya, dicatat baik-baik. Kemudian yang kedua, sebelum e-learning kita juga ada guru yang menggunakan Google Classroom, ya. Ada yang menggunakan Google Classroom sehingga anak-anak dibagikan kode kelasnya, ya kan? Nah, kode kelasnya di situ nanti ada ditampilkan materi, kemudian ada tugas, ya. Ada juga yang menggunakan Google Form-nya, misalkan untuk penilaian. Kayak kemarin kimia itu Pak Guru bagikan link soal. Nah, jadi anak-anak menjawab soal di link itu, ya. Linknya dibuka, kemudian jawab soalnya nanti langsung dia jawaban anak-anak dengan score-nya itu terkoneksi dengan daftar nilai yang ada di Pak Guru. Nah, itu di antara bentuk-bentuk. Kemudian ada juga guru yang kreatif kemarin menggunakan apa? Google Meeting, ya. Jadi ada yang pakai Zoom Meeting. Nah, saya lihat Pak Haji Jupri menggunakan Zoom Meeting. Ya, kemudian ada juga yang menggunakan WA Group, tidak apa-apa. Ya, selama ini penting, anak-anak ikut pembelajaran itu. Ya, jangan sudah dipakai yang paling sederhana WA, masih saja tidak ikut. Bagaimana kemudian anak-anak bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan pembelajaran dari Pak Guru? Nah, hasil pantauan dan laporan dari beberapa Bapak Ibu guru masih ada dari anak-anak kami, ya, anak-anak ya. Mudah-mudahan tidak di kelas 10 ya, anak ya, yang memiliki kendala di HP. Kemudian memiliki kendala di katakanlah kuota ya. Ya, padahal ya namanya pembelajaran, nak ya. Namanya kita belajar itu butuh biaya enggak? Butuh biaya enggak? Butuh biaya. Ya, masih ingat mungkin anak-anak pernah belajar tentang di antara nasihat Imam Syafi'i itu, ya, tentang belajar itu, menuntut ilmu itu di antaranya adalah mahal, butuh biaya. Oleh karenanya, bagi anak-anak yang mungkin kendala HP, anak-anak bisa mengusahakan dari keluarganya, dari kakaknya, ibu bapaknya, mungkin dari pamannya, ya. Ya, kalau punya laptop lebih bagus, ya. Tapi kalau memang enggak, anak-anak bisa menggunakan HP yang bisa terkoneksi. Kemudian yang berikutnya adalah yang kaitan dengan kuota juga sama. Dan insya Allah kita mencoba mengupayakan kembali kerjasama dalam kaitannya dengan kuota gratis untuk madrasah ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Yang penting kalau sudah dibagikan kartu, ke depannya misalkan sudah ada kartu dikasih, itu dipakai. Karena ada beberapa jenis kartu yang memang gratis untuk beberapa aplikasi, misalkan e-learning, ya, itu dipakai, ya. Nah, di samping anak-anak ya harus menyiapkan sendiri. Ini penting ya. Kemudian yang berikutnya yang Pak Guru ingin sampaikan juga pada kesempatan ini, untuk sekarang
proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar kita di MAN 1 Mataram masih secara online nak ya, secara daring nak ya, sambil menunggu informasi atau izin dari Kementerian Agama nak ya. Jadi tolong ini diperhatikan, kita masih online, masih daring. Oleh karenanya kalau sudah tahu jadwalnya, nggak lama kok jadwalnya itu. Mulai jam berapa tuh? Mulai jam 7.30 nah ya. Ya 7.30 paling lama itu jam 11-an ya. Itu pun hanya 1 jam pelajaran itu hanya 20 menit. Yang seharusnya anak-anak belajar itu 45 menit per jam pelajaran. Maka tolong anak-anak luangkan waktunya dengan baik, manfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian medianya, HP, kuotanya itu yang pertama anak-anak harus prioritaskan untuk kegiatan belajar mengajar, ya. Ya. Jadi kalau main gamenya bisa, chatting dengan teman bisa, kok giliran belajarnya ini, Pak, saya ada kendala. Nah, ini enggak boleh ini zolim ini, ya. Oleh karenanya tolong ya, anak-anak lihat betul jadwalnya, kapan anak-anak harus on time dengan gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah kapan memang anak-anak harus istirahat. Karena ini penting nah ya. Anak-anak perlu waktu untuk istirahat, jaga imun ya, jaga nutrisi, sehingga dengan itu anak-anak bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dengan baik. Kemudian yang terakhir yang ingin Pak Guru sampaikan adalah yang berkaitan dengan program kurikulum ya, program kurikulum Pak Guru ya. Mungkin secara umum gambarannya seperti ini nah ya. Karena kemarin pada saat Pak Guru memperkenalkan nama Pak Mahdi, kemudian Pak Guru memang tidak menggambarkan secara detail tentang program Pak Guru ya. Nah, yang pertama Pak Guru awali dari target bidang kurikulum, dan ini sejalan dengan target yang dicanangkan oleh MAN 1 Mataram ya, yang dicanangkan oleh kepala madrasah. Yang pertama, nanti kalau udah kelas 3 ini rata-rata nilai umumnya harus meningkat. Kemudian jumlah peserta didik juga lulus 100%. Kemudian anak-anak juga usahakan naik kelas juga 100% ya. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan proses kegiatan penilaian, kemudian pembinaan olimpiade, kemudian KSM dan sebagainya, untuk anak-anak bisa ikuti dengan baik nah ya, sesuaikan dengan bakatnya dan sesuaikan dengan minatnya. Insya Allah dengan itu anak-anak akan meraih prestasi sesuai dengan visi MAN 1 Mataram, yaitu terwujudnya penyelenggaraan madrasah yang religius nah ya, kemudian berprestasi, memiliki akhlak yang baik, kemudian terampil ya, sehat, dan tentunya berwawasan kebangsaan. Ini yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih nak ya, dan semua peserta atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Waka Kurikulum, yaitu Bapak Mahdi SPD, yang sudah menyampaikan materi tentang model pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar di masyarakat. Anak-anak sekalian, sebelum acara kita tutup, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan mengisi link tentang evaluasi yang sudah dikirim oleh panitia. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan agar mengisi daftar hadir dan link evaluasi kegiatan Maksama hari pertama. Dan catatan Bu Guru bahwa di awal kegiatan kita yang mengikuti kegiatan Maksama ini sekitar 278 orang ya. Sedangkan pada terakhir ini yang berpartisipasi sekitar 256 orang. Berarti ada pengurangan ya. Mudah-mudahan besok semua peserta didik baru agar berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan Maksama di hari kedua atau di hari terakhir. Anak-anak sekalian, atas nama
pengarah acara, Ibu sampaikan ucapan terima kasih. Oh ya, sebelumnya Ibu ingatkan kepada anak-anak sekalian, karena kita akan foto bersama, mohon maskernya untuk dibuka dan video masing-masing untuk diaktifkan. Ya. Baik, atas nama pembawakan, ya. Jadi nanti foto bersama, satu kali menggunakan masker, satu kalinya membuka masker ya. Tapi sebelumnya Ibu atas nama pengarah acara, Ibu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama acara berlangsung terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup acara Maksama hari pertama dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina dunya fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Coba dikasih ya. Iya, ada 11 slide. Ya. Semua coba di sesi pertama buka masker dulu. Semuanya siap-siap di depan. Siap-siap, nanti ada 2 kali buka masker ya, kemudian menggunakan masker. Ada 11 slide, jadi cukup lama waktunya. Belum. Siap ya, itu dari Pak Danu yang pandai. Pakai masker dulu. Masker dulu ya Pak Danu. Kita udah buka. Iya, enggak usah. Enggak Silakan dibuka maskernya nggak apa-apa. Agar yang tampan-tampan dan cantik-cantik tampak. Ya, buka masker ya. Ya. Nurlaini Maulina. Buka masker ya, IPA 2. Nurlaini Maulina, IPA 2. Buka maskernya. Bentar. Iya, Bapak. Siap. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide ketiga. 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Kelima. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Keenam. Ya. 1, 2, 3. Tahan posisi senyumnya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Dipertahankan kegantengan dan kecantikannya. Ya. Ya. Bapak tahu kalian lapar, tapi tahan sebentar. Ya. Ya, senyumnya. Lalu Muhammad Arya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar lagi. Yuk, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi besok pagi, insya Allah. Assalamualaikum. Dipastikan untuk mengisi presensi. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan evaluasi. Baik, Bapak matikan recordingnya ya.